Papa mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, shalom. Satu kali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Kalau ada sukacita, tolong senyum. Biarpun ada yang kipas-kipas, tapi tolong senyum. Ya, baik, terima kasih. Bapak mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kita pada ibadah saat ini yaitu kuasa kebaikan mengalahkan kejahatan. Kuasa kebaikan mengalahkan kejahatan. Nah, Bapak-Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentu dalam kehidupan kita setiap hari pasti kita tidak mau bahwa kita itu dimusuhi. Tidak ada satu orang pun yang mau dia punya kehidupan itu terus-menerus dimusuhi oleh orang lain. Apalagi kalau dia juga memiliki musuh. Pasti kita mau dalam kehidupan kita setiap hari ini kita hidup hanya aman-aman saja. Kita hidup dalam ketenangan. Tidak ada yang mengusik kehidupan kita. Kita tidak punya musuh di mana-mana. Kita punya kehidupan ini bisa tenang, bisa aman, dan juga kita bisa menolong satu dengan yang lain. Tetapi dalam kenyataan hidup damai dalam kehidupan kita, terkadang kita tidak lakukan itu. Bahkan sebaliknya, dalam pengalaman kehidupan kita berrelasi satu dengan yang lain, terkadang hubungan kita ini tidak berjalan dengan baik. Atau mungkin kita bahkan dalam berhubungan bertetangga, kita tidak mau melihat tetangga di samping kita. Jangankan melihat, tobat juga mungkin kita tidak mau. Nah, Bapak-Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hal ini dikarenakan dengan berbagai hal. Tetapi salah satu penyebab dari permusuhan atau ketidakcocokan itu adalah karena iri hati. Karena iri hati yang ditanamkan dalam diri seseorang. Mungkin karena dia memiliki kelebihan sehingga kita mulai iri. Atau mungkin tetangga kita baru beli barang-barang baru. Kita belum mendapatkan itu, jadi kita mulai iri. Nah, Bapak-Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada saat ini juga mengisahkan tentang permusuhan yang terjadi antara Saul dan Daud. Permusuhan yang terjadi antara Saul dan Daud, di mana permusuhan ini dipicu oleh iri hati dari Saul yang berniat untuk membunuh Daud. Tetapi Daud justru menanggapi niatan itu dengan dia terus berbuat kasih terhadap Saul. Saul marah kepada Daud karena masalah yang sepele. Dia marah kepada Daud karena hanya masalah sepele. Di mana Saul marah ketika mendengar nyanyian yang berisi pujian terhadap Daud itu lebih dianggap hebat daripada dirinya. Begitupun juga dalam kehidupan kita. Terkadang permusuhan itu terjadi karena hanya masalah sepele, karena hanya masalah ketersinggungan. Jadi muncul permusuhan antara kita dengan sesama. Nah, Bapak-Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, meskipun Saul ini dia berniat untuk membunuh Daud, namun Daud tidak membalas amarah itu. Malah dia terus menyebarkan kasih terhadap Saul. Nah, Bapak-Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika Daud ini memiliki kesempatan untuk dapat membalaskan dendamnya kepada Saul,
dia tidak mempergunakan kesempatan itu. Dia tidak melakukan hal itu kepada Saul karena dia tahu bahwa Saul ini adalah orang yang telah diurapi dan telah dipilih oleh Tuhan. Sehingga ia hanya memotong punca jubah dari Saul. Kita bisa lihat dalam ayat yang kelima. Karena kasih Daud, dia membiarkan Saul hidup. Karena kasih dia membiarkan Saul hidup. Hal ini membuat Saul heran dan menyadari kesalahan yang selama ini dia tanamkan dalam hatinya. Dia mulai sadar dengan apa yang telah ingin ia lakukan, yaitu ia ingin membunuh Daud. Dia mulai sadar dan ia mulai berbalik dan dia mulai berdoa kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-20 di situ mengatakan bahwa Daud berdoa, di mana ia mengatakan bahwa Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, karena kasih, Daud ini tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia selalu mengasihi Saul. Karena kasih, sehingga Saul ini dia menyadari apa yang dia telah lakukan, kejahatan yang dia lakukan, sehingga dia berdoa kepada Tuhan untuk sekiranya membalaskan kepadanya kebaikan ganti apa yang telah dia dapatkan hari itu. Nah, Bapak-Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam hubungan kita dengan sesama setiap hari, pasti ada orang yang tidak menyukai kita. Itu tidak bisa dipungkiri. Bahkan teman saja pasti ada saat di mana dia tidak menyukai kita. Sepupu kita juga begitu. Pasti ada di saat di mana dia tidak menyukai kita. Apalagi orang tua. Di dalam keluarga saja pasti ada saat-saat di mana mereka tidak menyukai kita, bahkan membenci kita. Untuk itu, Bapak-Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan biarkan diri kita dikendalikan oleh sikap mereka. Jangan biarkan diri kita dikendalikan oleh orang-orang yang tidak menyukai kita. Namun, teruslah menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada setiap kita yang kita temui dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari Daud, di mana Daud mengasihi Saul. Ia menyatakan kasihnya meskipun Saul ini dia berniat untuk membunuhnya. Salah satu karakter Daud yang bisa kita teladani adalah menolak untuk membalas dendam kepada Saul. Menolak membalas dendam kepada Saul, atau bisa dikatakan jangan membalas jahat dengan jahat, sesuai dengan strategi kita tadi. Dan Bapak-Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam bulan Mei, di mana kita merayakan bulan bahasa dan budaya, dan kita akan diingatkan terus-menerus dalam setiap minggu di bulan Mei ini bahwa ada pentingnya, dan kita juga bisa menemukan setiap budaya-budaya kita ada nilai tersendiri di dalamnya, yaitu untuk membangun persekutuan dan persaudaraan antara kita. Salah satu contoh yang kita sudah belajar pada saat ini, pada minggu ini, di mana kita berbakti dengan etnis Sumba. Kita belajar dari masyarakat Sumba tentang tradisi bercium hidung dengan tamu atau orang baru atau keluarga. Itu memiliki tradisi yang sangat unik. Dengan kata lain, bahwa tradisi ini sebagai bentuk rasa kepedulian, rasa mengasihi satu dengan yang lain,
saudara, di mana rasa yang kita tunjukkan ini bahwa kita menghormati satu dengan yang lain. Dan juga tradisi ini dikatakan bahwa sebagai sarana dalam penyelesaian masalah. Nah, Bapak-Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tradisi bercium hidung dengan orang baru merupakan sesuatu yang sangat unik. Kita bisa belajar dari masyarakat Sumba ini. Orang yang baru kita temui, kita bisa bercium hidung, itu merupakan suatu hal yang kita sudah membuat persahabatan yang kita bangun. Untuk itu, dalam minggu ini dan bulan-bulan di bulan Mei, mari kita terus menilai bahwa ada nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap suku-suku kita. Untuk itu, suku-suku yang kita sudah yakini itu, kita harus terus yakin bahwa ada kasih karunia dari Allah, ada anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dinyatakan di setiap suku-suku kita, dan mari kita nyatakan itu lewat sesama kita. Untuk itu, Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan menciptakan dan melengkapi kita dari tiap suku-suku yang berbeda. Di jemaat diaspora ini ada begitu banyak suku-suku yang didiami di dalamnya. Untuk itu, suku-suku yang telah didiami jemaat diaspora ini itu bukan dari orang lain, tetapi dari Tuhan. Itu bukan dari kekuatan kami, tetapi itu semua kekuatan dari Tuhan. Untuk itu, dalam perayaan bulan budaya dan bahasa, kita terus diingatkan, kita terus diajarkan untuk selalu menyebarkan kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan dalam kasih-Nya bagi kita. Karena itu tidaklah berlebihan jika kita menghormati budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Karena melalui budaya Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, terjalin kekerabatan yang sangat harmonis. Kekerabatan yang sangat harmonis. Salah satu modal sosial untuk membangun kehidupan bersama yang semakin baik. Jika kita melakukan hal itu dengan baik, maka ada nilai tersendiri di dalamnya, di mana nilai kekerabatan. Nilai kekerabatan ini menyatukan satu dengan yang lain. Bayangkan saja, saya dari Rote datang di sini, saya berkumpul dengan berbagai macam suku. Ada suatu nilai tersendiri yang dibangun. Kita memiliki suatu kekerabatan yang dibangun di dalamnya. Kita tidak mengenal hanya satu suku, tetapi ada berbagai suku yang di dalamnya. Untuk itu, Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi, kekerabatan yang harus kita tunjukkan di dalam setiap budaya-budaya kita. Jangan kita menghancurkan kekerabatan itu dengan kita mementingkan diri kita sendiri. Jangan kita hanya mementingkan diri kita sendiri, orang lain kita rugikan. Tetapi hubungan kekerabatan kita harus terjalin dengan baik. Jangan ada kubu-kubu di dalam satu kelompok. Jangan ada suku ini hanya bergaul dengan suku ini dan lain sebagainya. Tetapi mari kita satu hati di dalam Tuhan. Kita selalu menyatakan bahwa kita ini adalah satu. Tidak ada perbedaan di antara kita. Sehingga kekerabatan terus kita jalani dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk itu, jika kekerabatan itu sudah terjalin, maka percaya tidak ada kejahatan, tidak ada konflik dalam kehidupan kita. Yang ada hanya hidup aman, tenang, dan damai. Amin, Tuhan. Tuhan menolong kita melakukan firman.